Kenapa sih kalian tuh seneng banget buku-buku yang dilarang? Selamat datang di segmen Haul Buku Jualan. Oke, ini adalah video atau segmen yang cuma ada di YouTube. Jadi kayaknya aku nggak bakalan masukin ke Reels, Instagram ataupun VT TikTok gitu. Ini khusus untuk di YouTube saja. Karena apa? Karena pasti akan sangat panjang. Jadi buat teman-teman yang pengen ngikutin segmen Haul Buku Jualan, boleh banget bantu subscribe, like, dan komen di channel YouTube aku. Ini adalah video perdana. Sebenarnya YouTube channel YouTube ini ada itu waktu aku masih ngajar. Jadi aku sempat ngajar gitu kan. Tapi sebagai tutor online di sebuah universitas, kalian bisa lihatlah video-video lamaku yang ada di channel ini. Nah, itu aku aktif mengupload video itu ketika masih ngajar gitu. Terus beberapa saat kemudian aku udah gak ngajar. Sebenarnya masih terdaftar menjadi tutor, tapi aku nggak ngambil kelas gitu ya, karena aku mau fokus dulu jualan buku. Ya namanya punya idealisme sendiri ya, walaupun hidup sekarang tuh harus realistis, tapi menurutku mimpi yang udah lama ada terus pengen dibangun tuh tetap bisa kita kejar gitu. Cila ngomongin mimpi tahun in this economy, ngomongin mimpi yang apa sih sebenarnya, selama masih bisa hidup, why not gitu. Oke, apa tadi ya? Oh iya, jadi untuk channel YouTube ini nanti aku juga akan tetap membahas buku. Buat teman-teman yang udah follow aku mungkin di Instagram ataupun di TikTok, kemudian berniat untuk mensubscribe aku sangat berterima kasih. Karena aku bukan siapa-siapa, aku cuma seorang penggemar buku yang akhirnya jualan buku dan juga mengulas buku, terus bikin video, terus ya udah sih gitu aja. Oke, kita masuk ke segmen Haul Buku Jualan. Nah, kenapa Haul Buku Jualan? Karena ya aku jualan. Hari ini aku mau menghaul sebuah penerbit buku-buku dari satu penerbit. Oh, segini banyak. Yes, ini baru aku ambil di gudang ya. Dari penerbit mana? Penerbit kesayanganku, penerbit Margin Kiri. Sorry. Penerbit Margin Kiri. Nah, ini ada beberapa judul yang kemarin aku stok di sini ya. Aku beli stoknya. Yang pertama itu ada Laboratorium Palestina, karyanya Anthony Loewenstein. Ini kalau nggak salah tuh baru launching di Indonesia sekitar bulan Oktober, November, Desember, aku lupa. Pokoknya akhir tahun kemarin. Dan penulisnya sempat book tour juga bareng Margin Kiri di beberapa tempat di Indonesia. Salah satunya di Yogyakarta itu ada di UNY apa ya, sama di Warung Sastra. Buku ini membahas tentang bisnis senjata Israel yang melanggengkan neokolonialisme di seluruh dunia. Ini udahlah, kalian harus baca karena siapa sih yang nggak tahu tentang Palestina dewasa ini gitu kan. Ini aku ada beli 3 apa ya. Ya, terus ini ada Lebih Putih Dariku. Ini cuma tinggal 1. Aku belum tahu ini bakalan dijual offline atau dijual online atau aku keep atau gimana. Karena ini juga masuk jadi buku langkanya Margin Kiri. Kalian tahu nggak sih kalau buku-buku Margin Kiri itu sekarang langka, iya kan? Karena memang Margin Kiri itu kan dia penerbit India, tidak. Jadi sekali menerbitkan tuh tidak yang sekali banyak gitu, enggak. Jadi terbatas dan harus menunggu, padahal buku-bukunya tuh lagi hype banget. Kayak ini Lebih Putih Dariku, ini lagi banyak digandrungi milenial sama Gen Z ya. Ceritanya tentang seorang perempuan bernama Isah di tahun 1850 yang ternyata dia adalah seorang anak di luar nikah dari seorang bupati, tapi tidak diakui gitu. Posisi sosialnya waktu itu tuh kayak nggak jelas gitu. Dia bangsawan bukan, tapi rakyat jelata juga bukan. Akhirnya dikabur dan dia menjadi seorang nyai. Zaman dulu kan banyak banget nyai kan. Nanti ini juga ada satu lagi
kisah-kisah nyai, kisah-kisah nyai, yaitu ini Nyi Sadikem. Nah, Nyi Sadikem ini adalah seorang gowok. Tahu kan gowok? Masa nggak tahu? Tahu lah, tahu kan? Nah, ya itu. Ini mengisahkan tentang gowok yang membantu para pemuda mempersiapkan diri memasuki dunia pernikahan kayak gitu. Ini aku juga sebenarnya belum baca kalau yang Nyi Sadikem ya. Tapi banyak juga yang nyari. Jadi saranku adalah beli sekarang sebelum langka. Buku-buku Margin Kri itu gampang langka, coy. Ini aku cuma nyetok beberapa aja sih, karena masih cukup banyak di gudang. Kalau misalnya mau lebih, kalau misalnya ini habis, aku bisa ngambil lagi gitu loh. Di gudangnya Margin Kri loh ya, bukan gudangku loh ya. Aku nggak punya gudang ya, udah sini aja gitu. Terus selanjutnya itu ada pembangunan untuk siapa? Nih, ini juga baru launching akhir tahun lalu dan sempat ada diskusi buku yang diusir lagi. Yang gak, gak heran aku kenapa banyak banget di negara ini diskusi atau bedah buku tuh harus sampai dibubarkan gitu. Alasannya tuh kayak belum ada izin dan segala macam loh. Ini kan cuma diskusi biasa. Kenapa sih? Emang kita mau diskusi? Ini juga bagus ya. Ini tentang kisah-kisah perempuan yang ada di satu kampung gitu ceritanya. Jadi di sini ada 3 penulis dan penulis di sini itu sebenarnya ingin mengkritisi tentang pembangunan gak cuma di negara kita tapi juga di cakupan dunia ya, tentang pembangunan maskulin dan kapitalistik, yang mana pembangunan itu tuh masih menekankan maskulinitas ya kan, dimana pekerja itu lebih banyak laki-laki, itu masih kita rasakan sampai sekarang. Padahal wanita itu juga berjuang, terutama di dalam kisah-kisah yang ada di sini, mereka tuh juga menjadi tulang punggung gitu. Jadi makanya pertanyaannya pembangunan untuk siapa sebenarnya itu kan. Oke, next. Lanjut itu ada memori-memori kekerasan. Ini memori-memori kekerasan. Ini buku untuk menolak melupakan sejarah ya. Tapi awas aja kalau ada yang bilang, kenapa sih kalian gak bisa move on? Kenapa sih kalian gak bisa ngelupain sejarah yang jelek? Kenapa sih? Kemarin tuh aku sempet ya. Aku pernah kan bahas di Instagram buku Metode Jakarta. Metode Jakarta itu kan memang kita membahas mengenai sejarah di tahun 65 kan, yang untuk yang tentang pembantaian kelompok kiri atau PKI di tahun 65 gitu kan. Terus ada banget yang komen, kenapa sih harus membahas masa lalu? Kenapa nggak bahas buku-buku yang bisa mengatasi korupsi saat ini? Kenapa harus mengingat terus masa lalu? Memang bisa diubah. Aku tuh kayak astaga nih orang. Hey, masa lalu aja ya yang masih terus kita bicarakan itu tuh tidak memberikan keadilan untuk orang-orang yang merasakan kehilangan saat itu gitu, sampai saat ini loh ya. Gak cuma yang 65 ini nih, memori-memori kekerasan, sama ada satu lagi sebentar. Nih, kami sudah lelah dengan kekerasan. Ini pun juga kan sampai sekarang tuh tidak menemukan titik terang. Negara tuh abai gitu loh. Ya oke, kalau misalnya kamu maunya melihat buku-buku yang memberantas korupsi lah, terus yang untuk menyelesaikan masalah-masalah masa kini, silahkan, tapi jangan di saya gitu, karena saya kan membahasnya tentang yang ini gitu loh. Ini aja dibahas banyak orang pun tidak diselesaikan, apalagi kalau nggak dibahas. Ih, gemes banget gue. Nah ini aku nyetok dua-dua ya. Aku kebanyakan nyetok dikit-dikit aja sih, karena ya namanya juga toko buku indie ya.
India, toko buku indie. Jadi aku nyetoknya sedikit-sedikit aja. Nah, ini ada tentang kekerasan-kekerasan di Indonesia yang sampai saat ini itu tidak menemukan titik terang dan juga keadilan bagi keluarga korban-korbannya. Ya kalian tahulah sejarah gelap negara kita tuh kayak gimana ya kan. Apalagi ini Cak Munir ya. Ini juga masih menjadi sebuah momok sampai hari ini pun masih aksi kamisan itu masih ada. Dan kayaknya ya negara tuh kayak nggak pernah apa ya menanggapi secara serius gitu tentang tuntutan-tuntutan kayak gini. Oke, next. Ini dia yang menjadi jawara kita pada bulan lalu sebenarnya ini keluarnya ya. Cetak ulang. Dan ini aku masih ada beberapa stoknya. Dan aku kemarin baca ini emang rasanya tuh bikin hampa. Rasanya tuh kok iya gitu, sejarah yang semenyakitkan ini, semengerikan ini, tapi tuh nggak pernah kita tahu. Kita tuh nggak pernah dikasih tahu. Nggak usah ini deh. Di sekolah pun waktu aku masih ingat banget ya pelajaran sejarah di sekolah itu tuh nggak pernah ada yang namanya mempelajari kalau ada satu kejadian besar di tahun 65 sampai 66 yaitu pemusnahan atau pembantaian PKI. Itu kan aku nggak pernah tahu sampai aku baca-baca buku-buku sendiri waktu sekarang-sekarang ini ya tentang riwayat terkubur, terus Jakarta Method atau Metode Jakarta, lalu nanti ada satu lagi bukunya kemudian Kronik 65, terus dalih pembunuhan massal. Itu aku kenapa gitu loh, mereka tuh nggak ngasih tahu kalau ada loh sebenarnya di tahun segini sampai segini tuh ada kejadian tragedi kemanusiaan terburuk di Indonesia gitu loh. Kita cuma taunya ya udah tanggal 30 September itu ada pengkhianat bangsa ya kan, udah habis itu ya udah nggak ada lagi, terus ada monumen lah segala macam diperingati harinya, tapi nggak pernah membahas kalau setelah itu ada kejadian besar yaitu pembersihan bersih-bersih gitu kan, bersih-bersih sampai ke akar-akarnya gitu. Nah, aku baca buku ini rasanya tuh kayak astaga, negaraku tuh ternyata udah kelam banget dari dulu. Ini adalah buku yang mengisahkan riwayat yang terkubur gitu. Judulnya aja riwayat terkubur. Ini adalah buku yang mengisahkan kisah-kisah yang tidak pernah diceritakan di umum ya, apalagi dipelajari secara formal. Ini tulis oleh John Rosa. Beliau adalah seorang sejarawan ya, sejarawan yang sangat tertarik dengan kejadian 65 sampai 66 itu. Nah, kemarin tuh waktu aku bahas ini di Instagram, ada beberapa teman lain yang juga menyarankan, Kak, baca dalih pembunuhan massal. Nah, ternyata waktu aku cari-cari itu ternyata dalih pembunuhan massal itu nggak ada bukunya ya. Maksudnya udah nggak pernah cetak ulang gitu kan. Dan dulu tuh pernah dilarang. Ya, negara siapa yang suka ngelarang-larang buku? Tapi terus waktu itu aku pernah dikasih tahu sama temanku, ini lagi rame banget nih di X katanya kayak gitu. Kasihlah link. Oh, ternyata Institut Seni dan Sejarah Indonesia itu memberikan akses gratis terhadap buku John Rosa, judulnya Dalih Pembunuhan Massal ini. Cara mau dibacain subjudulnya? Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto. Tuh ya, jadi nggak heran ya kalau misalnya ini buku dilarang waktu itu. Nah, yang terakhir itu adalah buku Kekerasan Budaya Pasca 1965. Nah, kalau ini yang nulis adalah orang Indonesia, yaitu Wijaya Herlambang. Ini bagian dari penelitian dari Wijaya Herlambang. Dia ingin menunjukkan bahwa apa yang ditayangkan selama puluhan tahun itu adalah sebuah propaganda terstruktur dari sebuah rezim.
yang merupakan yang dia sebut sebagai kekerasan budaya. Karena apa? Karena budaya di sini dijadikan sebagai alat untuk mempengaruhi apa? Mempengaruhi kebencian gitu, menyebarkan kebencian dan apa ya namanya? Dan monopoli informasi gitu, monopoli narasi. Kita tahu ya kalau misalnya dulu selama puluhan tahun narasi itu kan cuma boleh dari satu arah gitu kan, nggak boleh tuh ada yang beda dikit nanti langsung hilang. Nah, ya pokoknya kayak gitu. Nah, inilah, oh udah habis, sudah habis. Nah, inilah buku-buku margin kiri yang tersedia di ruang Jenara. Jadi kalau misalnya kalian mau beli, kalian bisa mampir ke ruang Jenara. Tinggal cari ada di Maps, namanya Ruang Jenara Coffee dan Book Spot. Nah, itu kita ada di Purwomartani Kalasan Sleman, Yogyakarta. Jadi buat teman-teman yang ada di Yogyakarta lagi main atau memang mahasiswa di Jogja atau memang rumahnya di Jogja, pribumi Jogja ya, boleh banget mampir ke sini. Boleh baca di tempat, boleh beli kopi, boleh minum kopi, boleh diskusi bareng di sini, diskusi buku, bisa makan snack gratis, beli satu kopi gratis satu buku. Pokoknya kalian datang aja ke sini terus bilang, "Kak, mau ketemu Kak Yara, udah nanti aku kasih snack gratis, terus buku gratis buat satu minuman yang kalian beli." Jadi kalau kalian beli 2 minuman ya dapat 2 buku gratis. Terus bisa dapat diskon, nanti aku kasih diskon kalau kalian udah subscribe YouTube aku. Usaha dikit boleh ya. Nah, ini dia buku yang udah kita haul hari ini, buku-buku dari penerbit Margin Kiri.